Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian rutin kita ini kembali dibuka lagi, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Alhamdulillah. Bahasan kita pada malam hari ini ialah berkaitan dengan masalah silaturahim. Ternyata dalam agama kita, silaturahim ini bukan masalah kecil. Coba saja di dalam surat Ali Imran 112, di mana di situ Allah tegaskan bahwa manusia itu di mana saja tidak mungkin akan mendapatkan kejayaan dalam hidupnya, malah sebaliknya, kehinaan dalam hidupnya manakala hubungannya dengan yang di atas itu rusak dan hubungannya dengan sesama juga rusak. Artinya silaturahimnya rusak. Jadi dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah bahwa untuk mencapai kejayaan dalam hidup itu, dua hubungan ini harus dipelihara dengan baik. Hubungan yang bersifat vertikal antara hamba di bawah dengan Tuhan yang di atas, dan hubungan yang bersifat horizontal yaitu antara sesama manusia. Kemudian dalam ayat ini ditegaskan mengenai perlunya diperbaiki hubungan antara sesama manusia. Jadi tidak membatasi umpamanya dengan famili kita, dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, atau dengan tetangga kita, atau dengan sekampung kita, atau sedaerah kita, atau senegara kita, sebangsa kita. Tidak, tapi antar manusia. Sementara manusia itu rasnya tidak sama, bangsanya tidak sama, sukunya tidak sama, budayanya tidak sama, agamanya tidak sama. Tetapi Tuhan menyampaikan kepada kita perlunya dijaga hubungan antar sesama manusia. Jadi walaupun beda agama, walaupun beda negara, beda kebangsaan, harus tetap dijaga. Dalam hal inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyampaikan kita dengan ucapan beliau, man asarrahu ayyumaddalahu fi umri wa yuwassa' lahu fi rizqi wa yub'ada anhu maitatu su' falyattaqillah wal yasil rahimah. Nabi di sini berkata,
Siapa yang senang jika dipanjangkan usianya, dilonggarkan rezekinya, dijauhkan daripadanya yang namanya kematian buruk? Resepnya hanya dua. Siapa yang menginginkan tiga hal ini, ternyata resepnya hanya dua. Kalau penjual parfum beli satu botol, dapat 2 botol. Ini melakukan 2 hal, dapat 3 berkah. Bagaimana itu? Walyattaqillah walyasil rahimah. Hendaklah betul-betul bertakwa kepada Allah. Buktikan takwamu, perluas silaturahim. Makuniro kawan nayaro tofan ritain mega malampik umurukna, karena kemungkinan besar beliau itu membuktikan ini. Buktikan takwamu, perluas silaturahim. Tadi waktu Jumat saya berdampingan dengan ketua pengurus Masjid Raya, ya, sekaligus ketua Majelis Ulama Makassar. Ternyata beliau itu beda 5 tahun dengan saya, lebih muda 5 tahun daripada saya, menurut keterangan beliau itu. Dan ketua Majelis Ulama Provinsi beda 6 tahun dengan saya, karena adiknya beda 1 tahun. Dia sampaikan kepada saya, beda, si salah si taumak tu nasengan. Ketua Majelis Ulama Provinsi ini adalah sekretaris saya waktu di Kairo, waktu kita dirikan kerukunan keluarga Sulawesi, di mana saya selaku ketuanya dan beliau itu selaku sekretaris saya. Dan ada satu hal yang lucu, kedua beliau itu pernah menyampaikan kepada saya bahwa orang tuanya itu dulu belajar di Makoso, padahal keduanya mereka ini belajar di Asadiyah Sengkang. Tapi menurut pengetahuan beliau bahwa orang tuanya itu Haji Safah itu dulu belajar di Makoso, berarti belajar sama Ande Guruta ya Mbok Dale. Dengan mendengarkan hadis ini, timbul pertanyaan pada kita, apa memang umur itu bisa diperpanjang? Apa memang rezeki itu bisa dilonggarkan? Padahal ketika kita usia 4 bulan dalam perut ibu, janin dalam perut ibu, menurut hadis Rasulullah ketika itu kita telah ditiupkan ruh usia 4 bulan, dan sekaligus Allah menyuruh tulis takdir kita di dalam Lauhin Mahfuz. Berapa banyak, berapa usia kita, berapa rezeki kita, apa pekerjaan kita, dan apakah kita termasuk hamba yang beruntung atau celaka. Itu yang disebutkan. Berarti sudah ada di situ penentuan, kamu punya umur sekian, rezekimu sekian. Kata Ande Guruta Haji Abdul Mu'in Yusuf, tidak mungkin meninggal seseorang itu kalau masih ada rezekinya yang belum dia terima. Tidak akan meninggal, mesti nak terima mana piaro.
Lalu dalam hadis tadi dikatakan diperpanjang usianya, berarti merubah ini, merubah ketentuan yang sudah ada, takdir yang sudah ditetapkan di dalam Lauh Mahfuz. Begitu juga ya mengenai usia kita berubah kalau diperpanjang. Rezeki kita dilonggarkan berarti berubah. Apa memang bisa berubah? Saya teringat tulisan Rektor UIN sekarang. Ada tulisannya itu yang terkenal, melawan takdir. Saya sampaikan kepadanya ketika bersendagura dulu di ruangan rektorat. Waktu itu beliau belum jadi rektor, baru pembantu rektor. Saya katakan takdir itu dua macam. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Yang tidak bisa berubah ialah manakala kita lama hidup pasti tua. Kalau lama hidup pasti tua, tidak berubah itu. Tidak bisa lagi dirubah menjadi kembali muda. Dan yang kedua, apabila tua pasti kembali lemah. Itu ketentuan ditetapkan dalam Al-Quran. Kami jadikan kamu lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian kembali lagi menjadi lemah. Malah ada mengatakan lemah dan beruban. Ya toro mau bengya pakutan itu biasa ya, maka dah dek karon lolongan ngeru ahli itu para ahli apakah tidak bisa menemukan, baik di Amerika, di Jerman, di Jepang atau di mana, menemukan sehingga orang yang tidak beruban. Ajak nama Betawi. Malah yang kejadian banyak ahli-ahli bukan hanya berubah, bukan hanya beruban, tapi juga botak. Aku sana Allah Ta'ala. Tetapi usia ya yang juga tidak bisa berubah ialah ujung-ujungnya pasti mati. Pasti mati. Ya. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Kamu itu mati. Mereka juga mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini yang tidak bisa berubah. Bisa panjang tapi ujung-ujungnya mati. Yang bisa berubah itu bisa dilonggarkan rezeki, bisa dipanjangkan usia. Dari mana dasarnya sehingga hal ini bisa terjadi? Tuhan menyatakan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 39 dengan pernyataannya mengatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah merubah apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Di sini berarti ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Makanya kita ada menemukan riwayat dari salah seorang mufassir dari tabi'in namanya Dhahak mengatakan pernah bertemu Nabi Daud dengan Malakul Maut. Ini kapan ini pakai kapulasi untuk Malakul Maut. Pernah suatu ketika Nabi Daud bertemu dengan Malakul Maut. Lalu ketika itu tiba-tiba ada seseorang lewat di depannya. Lalu Malakul Maut tuju, Nabi Daud lihat orang itu.
tahu. Sisa 6 hari saya cabut nyawanya. Daerah sengi anda manisona namate. Wah, Nabi Daud perhatikan betul. Siapa orang itu? Diperhatikan betul. Sudah itu berpisah. Berselang beberapa tahun, Nabi Daud ketemukan orang itu jalan. Makin ketahui ya. Kenapa orang ini masih ada? Padahal dulu beberapa tahun yang lalu ketemu dengan Malakul Maut, dia bilang 6 hari lagi usianya saya akan cabut nyawanya. Kok kenapa? Sudah berselang beberapa tahun ini masih ada. Sudah itu ketemu kembali dengan Malakul Maut. Kenapa sih lolongan nih? Dulu waktu kita ketemu beberapa tahun yang lalu, ada seseorang lewat depan kita, lalu kamu tunjuk bahwa sisa 6 hari lagi saya akan cabut nyawanya. Nabi Daud mengatakan, iya. Memangnya kenapa? Kok kenapa saya ketemukan baru-baru ini? Masih ada hidup. Bagaimana itu? Apa kata Malakul Maut? Waktu kita ketemu dulu itu, lalu lewat di depan kita, kita tidak tahu mau kemana orang itu. Padahal sudah menjadi ketetapan sisa 6 hari dicabut nyawanya. Tapi ketika itu kita tidak tahu kemana. Ternyata orang itu pergi menyambung silaturahim yang pernah terputus bertahun-tahun. Lo kena pasti sumpu memang anu mapetue. Dan karena itu diberikan bonus oleh Tuhan, ditambah lagi usianya 20 tahun. La ilaha illallah. Ini berkah silaturahim. Berkah silaturahim. Berkaitan dengan rezeki. Siapa yang luas silaturahimnya, maka luas pintu rezekinya. Dan siapa yang sempit silaturahimnya, sempit juga. Kenapa? Karena sumber rezeki itu ada 3. Sumber rezeki itu ada 3. Pertama ialah melalui profesi kita. Agak jama-jamata. Itu yang pertama. Yang kedua ialah melalui sesama manusia, melalui tangan-tangan sesama manusia. Kenapa? Karena pada setiap orang ada di situ keran-keran rezeki yang Allah simpan. Terserah kita apakah kita mampu membuka keran itu atau tidak. Dan kapan terbuka? Manakala kita ada silaturahim dengan orang itu, maka di situ keran rezeki kita itu di situ terbuka. Jadi siapa yang luas silaturahimnya, maka banyak keran tersebar, keran-keran rezekinya dia lewat sesama manusia itu. Satu contohnya saya ya, waktu sidang MPR dulu menetapkan Pak Harto sebagai presiden, ini sudah terakhir kali. Waktu itu Pak JK sebagai utusan daerah, ada utusan daerah. Sidang malamnya, ya sidang sebelumnya, kemudian malamnya itu Ramadhan, malam Jumat. Hari Jumat Pak JK kemarin dari Jakarta ke Makassar. Persis hari itu, Jumat itu, punya jadwal khutbah di Al-Markas. Kemudian beliau datang salat Jumat di Al-Markas. Sudah penak tudang. Saya dekat mimbar, Pak JK di sebelah kiri saya, duduk depan mimbar di Al-Markas.
Lalu ketika itu saya punya mobil, masih mobil jantan, mobil kijang jantan LGX. Persis waktu itu masuk di bengkel. Kenapa? Karena saya itu orang katakan telaten untuk memasukkan mobil di bengkel. Kapan sudah tiba saatnya servis berkalanya, lari 5.000 kilo masuk, lari 5.000 kilo masuk. Dan waktu itu biayanya saya bayar, dan memang tidak berat. Ya, tidak berat. Seingat saya tidak pernah melewati 150.000 waktu itu. Ya, kalau dibelinya barangkali tahun 2000 barangkali dibeli waktu itu. Dan ketika itu lagi dalam bengkel, dan bengkel mengatakan ini agak berat, harus tinggal beberapa hari karena pekerjaannya banyak dan biayanya gua juga lebih tinggi. Ini saya sampaikan kepada Pak JK dengan mengatakan begini, mobil saya itu mobil tak, saya selalu masukkan di bengkel untuk servis berkalanya. Sekarang lagi ada di bengkel, jadi mobil yang saya pakai ke Makassar ini saya pinjam karena mobil ada di bengkel. Kata bengkel ini agak tinggi biayanya dibanding dengan biasanya. Saya katakan, barangkali saya bisa dibantu sedikit untuk ini biaya servisnya. Lalu beliau pegang saya punya paha, duduk sebelah kiri saya, nak kata ni paku begini. Apa dia bilang? Ya Ruidi jama-jama tak bengkelei ummai. Kata beliau, ya Ruidi jama-jama tak bengkelei ummai. Tarun ya tosit bengkelei otot-otot. Walhasil setelah selesai, datanglah teleponnya dari bengkel untuk mengambil, sudah selesai. Maka saya pun utus Ustaz Muin, di mana di rumahnya saya selalu bermalam. Waktu itu Ustaz Muin tanyakan berapa biayanya, katanya 2 juta. Weh, tandrina ya. Ya, tapi ya, kita cobalah. Kalau luang ini doi ke bengkel. Tiba di sana, sudah mau dikasih keluar, pergilah ke kasir menanyakan. Setelah tiba di situ, tahu-tahu dibilangnya sama kasir itu, sudah Pak Haji, sudah apa? Sudah selesai. Jadi tidak ada dibayar. Kenapa? Ada telepon dari Bapak. Lah rupanya gratis 100%. Ada telepon dari Bapak. Lalu sesudah itu beliau lagi sampaikan supaya datang ke rumahnya untuk mengambil catatan. Maka sikap aku burki catatan. Apa jak kasih buka ke Jakarta, natama bengkelin natali poikan ada udah balik na sabak sibuk kan. Jadi narikong ke catatan ya nari pitangi bengkele kapan masuk. Jadi Ustaz Muin datang lagi ke rumahnya. Tiba di sana dihadang sama piket satpam. Tapi karena dia pakai baju koko, topi putih, dilihat sama Pak JK, Pak JK-nya yang panggil. Pak JK-nya yang panggil. Ya, belum mau keluar. Ya, dia sudah tahu ini utusannya dari Mangkoso ini. Langsung dibuatkan catatan untuk bengkel. Kemudian dipesan lagi fotokopi ya, fotokopi supaya kamu ada simpan, jangan sampai matuk tasile petugasna na dek sini sengi dek burasi ko masalah jadi mapitani fotokopi na. Beliau itu Masya Allah. Dan sesudah itu saya ganti mobil dari Kijang Jantan ke mobil ke LGS. Ya, dibawa ke bengkel tidak mau terima.
Ini katanya sudah lain ini mestinya, ini lain mestinya, tidak boleh. Jadi harus ada lagi catatan baru. Mati ini. Maka teraja masalah sita ya miru susah nak ke Jakarta mundo ini kukimnya. Menunggu lagi kapan beliau itu ke Makassar. Nah, suatu ketika NU melaksanakan Istighasah Kubra. NU melaksanakan Istighasah Kubra di Manunggal. Saya dapat undangan. Lokakah? Padahal hari itu saya juga akan menikahkan orang. Sekarang saya sudah kadang-kadang, insya Allah mungkin Pak JK datang. Waktu itu, ya datang Kiai Hasyim Muzadi datang. Dan alhamdulillah panitia menempatkan saya di atas panggung sama-sama dengan Pak JK, berdekatan lagi di sana di atas panggung. Kak Jaji ini jam-jamangnya, ya, waktu itu beliau bersama dengan Dr. Farid Hussein. Ya. Lalu saya sampaikan lagi, saya katakan mobil saya itu terganti dengan LGS, tapi bengkel minta lagi catatan baru. Gili-gili nih Wita. Ya, Dr. Farid Hussein ada di belakang. Gili-gili katakan, siapa nih kapak kertas saya? Upasure barangkali perlu kertas kahe. Langsung diambil, dicatat lagi. Jadi jam-jam alhamdulillah. Lalu sesudah itu di belakangnya terganti dengan Fortuner. Wah, ini lain lagi. Bengkel lagi harus minta lagi catatan baru. Kebetulan ya ada perkawinannya anaknya Pak Aksa di Jakarta. Saya mendapatkan undangan ke sana. Saya berangkat ke sana. Si runtuh si kakurau. Upudasi. Saya katakan lagi, ini saya ganti mobil saya sekarang ini dengan Fortuner, bengkel ini minta lagi catatan baru. Terus dia mengatakan, Fatma mani misengnya tuh, Ibu Fatma mani misengnya tuh. Jadi sesudah itu saya hanya berhubungan dengan Ibu Fatma. Kalau ada masalah masuk lagi. Ya, ini adalah salah satu bukti silaturahim. Hadirin hadirat, jelasnya itu betul. Siapa yang luas silaturahimnya pasti banyak rezekinya. Karena itu tadi saya katakan sumber rezeki itu ada 5. Pertama, profesi kita. Yang kedua ialah tangan-tangan sesama manusia di mana kita melakukan silaturahim. Yang ketiga ialah dalek mak galendrong, dalek mak galete. Nah, itu yang ketiga, dalek mak galete. Yang jadi pertanyaan sekarang, mungkin apakah ada zikir-zikir atau ada kiat-kiat nau dingin untuk dalek mak galete? Ternyata ada. Pertama, Tuhan berkata di dalam Al-Quran, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kembali lagi itu tadi, buktikan takwamu. Wa may yattaqillaha, siapa betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan mendapatkan jalan keluar manakala ia mendapatkan kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan suatu saat ia mendapatkan rezeki yang sama sekali ia tidak perhitungkan. Itu kata Tuhan. Kemudian Nabi mengatakan apa? Man aksara minal istighfari, siapa yang memperbanyak istighfarnya, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah membuatkan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia hadapi. Wa min kulli daikin maharja, dan Allah memberikan kelonggaran setiap yang menghadapi kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan suatu saat ia mendapatkan rezeki yang ia tidak perhitungkan. Jadi kalau di sini perbanyak istighfar. Ini juga kena kepada
pasangan yang sudah lama nikah lalu belum punya keturunan. Pernah ada kepada Nabi melapor, wahai baginda, saya ini sudah lama menikah belum punya keturunan, apa yang saya lakukan? Ketika itu Nabi menyarankan kepadanya dua hal yang disuruhkan Nabi. Yang pertama, memperbanyak istighfar, dan yang kedua, perbanyak sedekah. Nak barakah dia tu pasti sedekah. Ya, juga sedekah itu juga obat. Dawu mardakum bis sedekah, obati orang sakitmu dengan sedekah. Masya Allah. Jadi ini bagaimana lepas dari kesulitan dengan banyak istighfar, banyak kasusnya, tapi berhubung karena waktu juga membatasi kita. Yang diantaranya yang pernah kejadian di Al-Markas, awal-awal pengajian di sana itu pemilik SPBU di Lawawui, namanya Haji Andi Saad Sudirman Jukdawi, suka mengikuti pengajian saya di Al-Markas, pengajian subuh. Suatu ketika beliau mengikuti saya masuk ke dalam kamar di belakang, masuk karena di situ kita tanda tangan. Kenapa? Karena bedanya di Markas dengan di sini, di sana itu ada daftar hadir yang kita selalu tanda tangani setiap pengajian. Di situ dicatat hari apa, pengajian apa, siapa memberikan pengajian, apa materinya, di situ tanda tangan. Mas Cuy dia ikut, duduk di sini, di belakang itu duduk di depan saya, mengatakan, "Elo kami lo tuluki guru tay, saya mau minta tolong sama guru tay." Iya, agak ngari kan, Pak doa kan, minta tolong doa. Kenapa? Nggak bicara oke? Maka dah kudek na tulu nggak puangi asi senge capuka. Weh, kaget saya mendengar itu. Jika sekiranya Tuhan tidak menolong saya kali ini, saya habis. Saya tanya, apa masalahnya? Nggak mau nih, itu SPBU di bawah. Rupanya diancam oleh bank, mau disita. Sementara seluruh asetnya itu jadi jaminan untuk kredit di bank sampai membangun SPBU. Ada apa namanya? Petugas yang di situ ada mengkhianat. Nolina korupsi ke afang panglina bensinge. Gangkana tersedak-sedak pembayarannya di bank. Akibatnya diancam. Minta tolong supaya dikasih doa. Saya utang-tangga nih. Saya curiga. Kira-kira bangsa nato-mato ya. Nolimu pakai maka pak doa nge kuringi pak doa nge. Apa masih bisa hafal doa kalau dikasih doa ini? Saya masuk ke dalam diri saya, minta sama Tuhan petunjuk. Kada aga wiring itu matoya. Lalu teringat tadi hadis Nabi itu. Teringat hadis Nabi mengatakan, siapa memperbanyak istighfarnya, Allah akan memberikan jalan keluar manakala yang menghadapi kesempitan. Ia akan berikan kelonggaran manakala yang menghadapi kesempitan, jalan keluar manakala yang mendapatkan kesulitan, dan suatu saat mendapat rezeki yang ia tidak perhitungkan. Yang ada kue agak tapi gai istighfar. Coba istighfar tiap malam. Ya kudingi tasi sebutu ke uni 1000 kali setiap malam. Ini bukan karena dia katakan kalau Tuhan tidak menolong habis, bukan maya. Nanti kita ketemu Jumat depan. Kasih ki masa pajar subuh ku Jumat ima tu Jumat pemeng tosita. Kita lihat apa hasilnya itu. Walhasil diterimalah, perbanyak istighfar. Tibalah Jumat depan, datang saya untuk memberikan pengajian, datang salat jamaah subuh. Dia gagah, beliau tidak ada. Weh, gitu matoya.
Kasihan ini. Tahu-tahu saya pulang ke Mangkoso, saya dapat berita di rumah, ada katanya trek di depan masjid menurunkan jam besar. Menurunkan jam besar. Jam Jerman itu yang kayak di Al-Markas itu, jam Jungen. Siapa? Tidak tahu. Mereka di rumah tidak tahu siapa. Tibalah saya pergi ke masjid, masuk di masjid, melihat jam itu ada namanya. Ada namanya di situ, di bagian depan, di kaca, jam itu tercetak mengatakan wakaf Haji Andi Saad Sudirman Jukdawi SE. Terus maka mak barakai istighfar, mak barakai istighfar. Tidak mungkin jam ini ada kalau tidak berkah itu istighfar. Oh betul. Pamasena buangi. Ya atas rahmat Allah. Ya tidak jadi disita itu, sampai diwariskan kepada putra-putranya, dan sampai ketika meninggal itu putra-putranya datang ke rumah menyampaikan terima kasihnya, dan beliau sendiri pernah datang ke rumah menyampaikan terima kasihnya. Dan ketika itu datang Ramadan, saya diundang ke Masjid Agung Sidrap. Ini baru pembukaan, di mana saya diminta untuk membawakan acara nuzul Quran. Bupati melaksanakan itu, ya apa namanya, buka masal, termasuk tukang becak, termasuk pantusan, ramai sekali. Dan ketika itu beliau memanggil saya ke tempat pompa bensinnya setelah selesai salat tarawih. Di situ dijamu dengan apa namanya, makan cendolok malamnya itu. Tahu-tahu mobil di bawah itu diisi dengan telur, diisi dengan beras. Saya tidak tahu, hanya cerita-cerita kita di atas. Nanti pulang di rumah, bagaimana Pak bisa OTW rupanya. Itulah beliau tuh tanda terima kasihnya barangkali ipasalamak muanengi daripada bahaya. Akibat ini tadi memperbanyak istighfar. Jadi siapa yang memperbanyak istighfar, ya siapa tahu ada di antara kita mendapat suatu saat mendapatkan kesulitan. Coba amalkan ini setiap malam setelah selesai saat tahajud. Perbanyak istighfar, insyaallah Allah akan membukakan jalan kedua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arina ittiba'ah wa arinal batila batilan wa ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian rutin kita ini kembali dibuka lagi, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Alhamdulillah. Bahasan kita pada malam hari ini ialah berkaitan dengan masalah silaturahim. Ternyata dalam agama kita, silaturahim ini bukan masalah kecil.
coba saja di dalam surat Ali Imran 112, di mana di situ Allah tegaskan bahwa manusia itu di mana saja tidak mungkin akan mendapatkan kejayaan dalam hidupnya, malah sebaliknya kehinaan dalam hidupnya manakala hubungannya dengan yang di atas itu rusak dan hubungannya dengan sesama juga rusak. Artinya silaturahimnya rusak. Jadi dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah bahwa untuk mencapai kejayaan dalam hidup itu, dua hubungan ini harus dipelihara dengan baik. Hubungan yang bersifat vertikal antara hamba di bawah dengan Tuhan yang di atas, dan hubungan yang bersifat horizontal yaitu antara sesama manusia. Kemudian dalam ayat ini ditegaskan mengenai perlunya diperbaiki hubungan antara sesama manusia. Jadi tidak membatasi umpamanya dengan famili kita, dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, atau dengan tetangga kita, atau dengan sekampung kita, atau sedaerah kita, atau senegara kita, sebangsa kita. Tidak, tapi antar manusia. Sementara manusia itu rasnya tidak sama, bangsanya tidak sama, sukunya tidak sama, budayanya tidak sama, agamanya tidak sama. Tetapi Tuhan menyampaikan kepada kita perlunya dijaga hubungan antar sesama manusia. Jadi walaupun beda agama, walaupun beda negara, beda kebangsaan, harus tetap dijaga. Dalam hal inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyampaikan kita dengan ucapan beliau, man asarrahu ayyumaddalahu fi umri wa yuwassa' lahu fi rizqi wa yub'ada anhu maitatu su' falyattaqillah wal yasil rahimah. Nabi di sini berkata, siapa yang senang jika dipanjangkan usianya, dilonggarkan rezekinya, dijauhkan daripadanya yang namanya kematian buruk, resepnya hanya dua. Siapa yang menginginkan tiga hal ini, ternyata resepnya hanya dua. Kalau penjual parfum beli satu botol, dapat 2 botol. Ini melakukan 2 hal, dapat 3 berkah. Bagaimana itu? Walyattaqillah wal yasil rahimah. Hendaklah betul-betul bertakwa kepada Allah. Buktikan takwamu, perluas silaturahim. Makuniro kawang nayaro tofan ritai mega malampik umurukna. Karena kemungkinan besar beliau-beliau itu membuktikan ini. Buktikan takwamu, perluas silaturahim.
Tadi waktu Jumat saya berdampingan dengan ketua pengurus Masjid Raya, ya, sekaligus ketua Majelis Ulama Makassar. Ternyata beliau itu beda 5 tahun dengan saya, lebih muda 5 tahun daripada saya, menurut keterangan beliau itu. Dan ketua Majelis Ulama Provinsi beda 6 tahun dengan saya, karena adiknya beda 1 tahun. Dia sampaikan kepada saya, beda, si salah si tahu mak tu naseng. Ketua Majelis Ulama Provinsi ini adalah sekretaris saya waktu di Kairo, waktu kita dirikan kerukunan keluarga Sulawesi, di mana saya selaku ketuanya dan beliau itu selaku sekretaris saya. Dan ada satu hal yang lucu, kedua beliau itu pernah menyampaikan kepada saya bahwa orang tuanya itu dulu belajar di Mangkoso. Padahal keduanya mereka ini belajar di Asadiyah Sengkang, tapi menurut pengetahuan beliau bahwa orang tuanya itu Haji Safah itu dulu belajar di Mangkoso. Berarti belajar sama Andre Guruta ya Mbok Dale. Dengan mendengarkan hadis ini, timbul pertanyaan pada kita, apa memang umur itu bisa diperpanjang? Apa memang rezeki itu bisa dilonggarkan? Padahal ketika kita usia 4 bulan dalam perut ibu, janin dalam perut ibu, menurut hadis Rasulullah ketika itu kita telah ditiupkan ruh usia 4 bulan, dan sekaligus Allah menyuruh tulis takdir kita di dalam Lauhin Mahfuz. Berapa banyak, berapa usia kita, berapa rezeki kita, apa pekerjaan kita, dan apakah kita termasuk hamba yang beruntung atau celaka. Itu yang disebutkan. Berarti sudah ada di situ penentuan, kamu punya umur sekian, rezekimu sekian. Kata Andre Guruta Haji Abdul Mu'in Yusuf, tidak mungkin meninggal seseorang itu kalau masih ada rezekinya yang belum dia terima. Tidak akan meninggal. Mesti nak terima mana piaro. Lalu dalam hadis tadi dikatakan diperpanjang usianya. Berarti merubah ini, merubah ketentuan yang sudah ada, takdir yang sudah ditetapkan di dalam Lauh Mahfuz. Begitu juga ya mengenai usia kita berubah kalau diperpanjang. Rezeki kita dilonggarkan berarti berubah. Apa memang bisa berubah? Saya teringat tulisan Rektor UIN sekarang. Ada tulisannya itu yang terkenal, melawan takdir. Saya sampaikan kepadanya ketika bersendagura dulu di ruangan rektorat. Waktu itu beliau belum jadi rektor, baru pembantu rektor. Saya katakan takdir itu 2 macam. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Yang tidak bisa berubah ialah manakala kita lama hidup pasti tua. Kalau lama hidup pasti tua, tidak berubah itu. Tidak bisa lagi dirubah menjadi kembali muda. Dan yang kedua, apabila tua
pasti kembali lemah. Itu ketentuan ditetapkan dalam Al-Quran. Kami jadikan kamu lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian kembali lagi menjadi lemah. Malah ada mengatakan lemah dan beruban. Ya toro mau bengia paku tanah tu biasa ya, maka dah dek karun lolongan ngero ahli itu para ahli apakah tidak bisa menemukan baik di Amerika, di Jerman, di Jepang atau di mana, menemukan sehingga orang tidak beruban. Ajak nama Betawi. Malah yang kejadian banyak ahli-ahli bukan hanya berubah, tapi juga botak. Aku sana pengen ta'ala. Tetapi usia yang juga tidak bisa berubah ialah ujung-ujungnya pasti mati. Ya. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Kamu itu mati. Mereka juga mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini yang tidak bisa berubah. Bisa panjang tapi ujung-ujungnya mati. Yang bisa berubah itu bisa dilonggarkan rezeki, bisa dipanjangkan usia. Dari mana dasarnya sehingga hal ini bisa terjadi? Tuhan menyatakan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 39 dengan pernyataannya mengatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah merubah apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sini berarti ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Makanya kita ada menemukan riwayat dari salah seorang mufassir dari tabi'in namanya Dhahak mengatakan pernah bertemu Nabi Daud dengan Malakul Maut. Ini kapan ini pakai kapurasi untuk Malakul Maut. Karena suatu ketika Nabi Daud bertemu dengan Malakul Maut, lalu ketika itu tiba-tiba ada seseorang lewat di depannya. Lalu Malakul Maut tuju Nabi Daud, lihat orang itu. Tahu, sisa 6 hari saya cabut nyawanya. Daerah sengi anda manisona nama ate. Wah, Nabi Daud perhatikan betul. Siapa orang itu? Diperhatikan betul. Sudah itu berpisah. Berselang beberapa tahun, Nabi Daud ketemukan orang itu jalan. Makin ketahui ya. Kenapa orang ini masih ada? Padahal dulu beberapa tahun yang lalu ketemu dengan Malakul Maut, dia bilang 6 hari lagi usianya saya akan cabut nyawanya. Kok kenapa? Sudah berselang beberapa tahun ini masih ada. Sudah itu ketemu kembali dengan Malakul Maut. Nah pasti lolongan nih. Dulu waktu kita ketemu beberapa tahun yang lalu ada seseorang lewat di depan kita, lalu kamu tunjuk bahwa sisa 6 hari lagi saya akan cabut nyawanya. Nabi Daud mengatakan iya. Memangnya kenapa? Kok kenapa saya ketemukan baru-baru ini masih ada hidup? Bagaimana itu? Apa kata Malakul Maut? Waktu kita ketemu dulu itu, lalu lewat di depan kita, kita tidak tahu mau kemana orang itu. Padahal sudah menjadi ketetapan sisa 6 hari dicabut nyawanya. Tapi ketika itu kita tidak tahu.
kemana. Ternyata orang itu pergi menyambung silaturahim yang pernah terputus bertahun-tahun. Lo kena pasti sumpu memang anu mapetue. Dan karena itu diberikan bonus oleh Tuhan, ditambah lagi usianya 20 tahun. La ilaha illallah. Ini berkah silaturahim. Berkah silaturahim. Berkaitan dengan rezeki. Siapa yang luas silaturahimnya, maka luas pintu rezekinya. Dan siapa yang sempit silaturahimnya, sempit juga. Kenapa? Karena sumber rezeki itu ada 3. Sumber rezeki itu ada 3. Pertama ialah melalui profesi kita. Agak jama-jamata. Itu yang pertama. Yang kedua ialah melalui sesama manusia, melalui tangan-tangan sesama manusia. Kenapa? Karena pada setiap orang ada di situ keran-keran rezeki yang Allah simpan. Terserah kita apakah kita mampu membuka keran itu atau tidak. Dan kapan terbuka? Manakala kita ada silaturahim dengan orang itu, maka di situ keran rezeki kita itu di situ terbuka. Jadi siapa yang luas silaturahimnya, maka banyak keran tersebar, keran-keran rezekinya dia lewat sesama manusia itu. Satu contohnya saya ya, waktu sidang MPR dulu menetapkan Pak Harto sebagai presiden, ini sudah yang terakhir kali. Waktu itu Pak JK sebagai utusan daerah, ada utusan daerah. Sidang malamnya, ya sidang sebelumnya, kemudian malamnya itu Ramadhan, malam Jumat. Hari Jumat Pak JK kemarin dari Jakarta ke Makassar. Persis hari itu, Jumat itu punya jadwal khutbah di Al-Markas. Kemudian beliau datang salat Jumat di Al-Markas. Sudah penak tudang. Saya dekat mimbar, Pak JK di sebelah kiri saya, duduk depan mimbar di Al-Markas. Lalu ketika itu saya punya mobil, masih mobil jantan, mobil kijang jantan LGX. Persis waktu itu masuk di bengkel. Kenapa? Karena saya itu orang katakan telaten untuk memasukkan mobil di bengkel. Kapan sudah tiba saatnya servis berkalanya, lari 5.000 kilo masuk, lari 5.000 kilo masuk. Dan waktu itu biayanya saya bayar, dan memang tidak berat. Ya, tidak berat. Seingat saya tidak pernah melewati 150.000 waktu itu. Ya, kalau dibelinya barangkali tahun 2000 barangkali dibeli waktu itu. Dan ketika itu lagi dalam bengkel, dan bengkel mengatakan ini agak berat, harus tinggal beberapa hari karena pekerjaannya banyak dan biayanya gua juga lebih tinggi. Ini saya sampaikan kepada Pak JK dengan mengatakan begini, mobil saya itu mobil tak. Saya selalu masukkan di bengkel untuk servis berkalanya. Sekarang lagi ada di bengkel, jadi mobil yang saya pakai ke Makassar ini saya pinjam karena mobil ada di bengkel. Kata bengkel ini agak tinggi biayanya dibanding dengan biasanya.
Saya katakan, barangkali saya bisa dibantu. Saya bisa dibantu sedikit untuk ini biaya servisnya. Lalu beliau pegang saya punya paha, duduk di sebelah kiri saya, nak kata ni papaku begini. Apa dia bilang? Ya Ruidi, jama-jama tak bengkelei ummai. Kata beliau, ya Ruidi, jama-jama tak bengkelei ummai. Tarun ya tosit bengkelei otota. Walhasil setelah selesai, datanglah teleponnya dari bengkel untuk mengambil. Sudah selesai. Maka saya pun utus Ustaz Muin, di mana di rumahnya saya selalu bermalam. Waktu itu Ustaz Muin tanyakan berapa biayanya. Katanya 2 juta. Weh, tandrina ya. Ya, tapi ya, kita cobalah. Kalau luang ini doi ke bengkel. Tiba di sana, sudah mau dikasih keluar, pergilah ke kasir menanyakan. Setelah tiba di situ, tahu-tahu dibilangnya sama kasir itu, sudah Pak Haji, sudah apa? Sudah selesai. Jadi tidak dibayar. Kenapa? Ada telepon dari bapak. Nah, rupanya gratis 100%. Ada telepon dari bapak. Lalu sesudah itu beliau lagi sampaikan supaya datang ke rumahnya untuk mengambil catatan. Maka sikap aku burki catatan. Apa jak sibuk ki Jakarta, na tama bengkelina talipoikan ada udah baliki na sama sibuk kan. Jadi narikong kecatatan ya naripitangi bengkele kapan-kapan masuk. Jadi Ustaz Muin datang lagi ke rumahnya. Tiba di sana dihadang sama piket satpam. Tapi karena dia pakai baju koko, topi putih, dilihat sama Pak JK, Pak JK-nya yang panggil. Pak JK-nya yang panggil. Ya, belum mau keluar. Ya, dia sudah tahu ini utusannya dari Mangkoso ini. Langsung dibuatkan catatan untuk bengkel. Kemudian dipesan lagi fotokopi ya, fotokopi supaya kamu ada simpan, jangan sampai matuk tasele petugasna na dek sini sengi dek burasi ko masalah jadi mapitani fotokopi na. Beliau itu, Masya Allah. Dan sesudah itu saya ganti mobil dari Kijanjantan ke mobil ke LGS. Ya, dibawa ke bengkel tidak mau terima. Ini katanya sudah lain ini mesinnya, ini lain mesinnya, tidak boleh. Jadi harus ada lagi catatan baru. Mati ini. Maka tanya masalah sita ya miru susah apa ke Jakarta mundo ini kukimnya. Menunggu lagi kapan beliau itu ke Makassar. Nah, suatu ketika NU melaksanakan Istighatsah Kubra. NU melaksanakan Istighatsah Kubra di Manunggal. Saya dapat undangan. Lokaka. Padahal hari itu saya juga akan menikahkan orang. Sekarang saya sudah kadang-kadang, insya Allah mungkin Pak JK datang. Waktu itu, ya, datang Kiai Hasyim Muzadi datang. Dan alhamdulillah panitia menempatkan saya di atas panggung sama-sama dengan Pak JK, berdekatan lagi di sana di atas panggung. Kak Jaji ini jam-jamangnya. Ya, waktu itu beliau bersama dengan Dr. Farid Hussein. Ya. Lalu saya sampaikan lagi, saya katakan mobil saya itu terganti dengan LGS, tapi bengkel minta lagi catatan baru. Gili-gili nih Wita. Ya, Dr. Farid Hussein ada di belakang. Gili-gili kata-kata, siapa nih kapal kartu saya? Upasure, barangkali perlu kartu saya kahe. Langsung diambil, dicatat lagi. Jadi jam-jam alhamdulillah. Lalu sesudah itu di belakangnya terganti dengan Fortuner. Wah, ini lain lagi.
bengkel lagi harus minta lagi catatan baru. Kebetulan ya ada perkawinannya anaknya Pak Aksa di Jakarta. Saya mendapatkan undangan ke sana, saya berangkat ke sana, si runtuh si kakurau upudasi. Saya katakan lagi, ini saya ganti, saya sekarang ini dengan Fortuna, bengkel ini minta lagi catatan baru. Terus dia mengatakan, Fatma mani misengnya tuh, Fatma mani misengnya, Ibu Fatma mani misengnya tuh. Jadi sesudah itu saya hanya berhubungan dengan Ibu Fatma, kalau ada masalah masuk lagi. Ya, ini adalah salah satu bukti silaturahim. Hadirin hadirat, jelasnya itu betul. Siapa yang luas silaturahimnya pasti banyak rezekinya. Karena itu tadi saya katakan sumber rezeki itu ada 5. Pertama, profesi kita. Yang kedua ialah tangan-tangan sesama manusia di mana kita melakukan silaturahim. Yang ketiga ialah dalek mak galendong, dalek mak galete. Nah itu yang ketiga, dalek mak galete. Yang jadi pertanyaan sekarang, mungkin apakah ada zikir-zikir atau ada kiat-kiat nau dingin untuk dalek mak galete? Ternyata ada. Pertama, Tuhan berkata di dalam Al-Quran, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kembali lagi itu tadi, buktikan takwamu. Wa may yattaqillaha, siapa betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan mendapatkan jalan keluar manakala ia mendapatkan kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan suatu saat ia mendapatkan rezeki yang sama sekali ia tidak perhitungkan. Itu kata Tuhan. Kemudian Nabi mengatakan apa? Man aksara minal istighfari, siapa yang memperbanyak istighfarnya, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah membuatkan solusi jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia hadapi. Wa min kulli daikin maharja, dan Allah memberikan kelonggaran setiap yang menghadapi kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan suatu saat ia mendapatkan rezeki yang ia tidak perhitungkan. Jadi kalau di sini perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Ini juga kena kepada pasangan yang sudah lama nikah lalu belum punya keturunan. Pernah ada kepada Nabi melapor, "Wahai baginda, saya ini sudah lama menikah belum punya keturunan. Apa yang saya lakukan?" Ketika itu Nabi menyarankan kepadanya dua hal yang disuruhkan Nabi. Yang pertama, memperbanyak istighfar, perbanyak istighfar, dan yang kedua, perbanyak sedekah. Tak barakah dia tu pasti sedekah. Ya, juga sedekah itu juga obat. Dawu mardakum bis sedekah, obati kamu dengan sedekah. Masya Allah. Jadi ini bagaimana lepas dari kesulitan dengan banyak istighfar, banyak kasusnya, tapi berhubung karena waktu juga membatasi kita. Yang diantaranya yang pernah kejadian di Al-Markas, awal-awal pengajian di sana itu pemilik SPBU di Lawawui, namanya Haji Andi Saad Sudirman Jukdawi. Suka mengikuti pengajian saya di Al-Markas, pengajian subuh. Suatu ketika beliau mengikuti saya masuk ke dalam kamar di belakang. Masuk karena di situ kita tanda tangan.
Kenapa? Karena bedanya di markas dengan di sini, di sana itu ada daftar hadir yang kita selalu tanda tangani setiap pengajian. Di situ dicatat hari apa, pengajian apa, siapa memberikan pengajian, apa materinya, di situ tanda tangan. Mas Cuy dia ikut, duduk di sini, di belakang itu duduk di depan saya, mengatakan, "Elo kami lo tuluki guru tay, saya mau minta tolong sama guru tay." Iya agak ngari kan, Pak doa kan, minta tolong doa. Kenapa? Nggak bicara oke? Maka dah kudek na tulu nggak puangi asi senge capuka. Weh, kaget saya mendengar itu. Jika sekiranya Tuhan tidak menolong saya kali ini, saya habis. Saya tanya, apa masalahnya? Nggak mau nih, itu SPBU di bawah. Rupanya diancam oleh bank, mau disita. Sementara seluruh asetnya itu jadi jaminan untuk kredit di bank sampai membangun SPBU. Ada apa namanya? Petugas yang di situ ada mengkhianat. Nolina korupsi ke apa panglina bensinge. Gangkana tersedak-sedak pembayarannya di bank. Akibatnya diancam. Minta tolong supaya dikasih doa. Saya utang-tangga nih. Saya curiga. Kira-kira bangsa atau moto ya. Nolimu pakai maka pak doa nge aku ringi pak doa nge. Apa masih bisa hafal doa kalau dikasih doa ini? Saya masuk ke dalam diri saya, minta sama Tuhan petunjuk. Kada aga wiring itu moto ya. Lalu teringat tadi hadis Nabi itu. Teringat hadis Nabi mengatakan, siapa memperbanyak istighfarnya, Allah akan memberikan jalan keluar manakala yang menghadapi kesempitan. Ia akan berikan kelonggaran manakala yang menghadapi kesempitan, jalan keluar manakala yang mendapatkan kesulitan, dan suatu saat mendapat rezeki yang ia tidak perhitungkan. Yang ada kue agak tapi gay istighfar. Coba istighfar tiap malam. Ya kudingi tasisemu tu ke uni 1000 kali setiap malam. Ini bukan karena dia katakan kalau Tuhan tidak menolong habis, bukan maya. Nanti kita ketemu Jumat depan. Kasih ki masa pada subuh ku Jumat itu Jumat pemeng tosita. Kita lihat apa hasilnya itu. Walhasil diterimalah, perbanyak istighfar. Tibalah Jumat depan, datang saya untuk memberikan pengajian, datang salat jamaah subuh. Dia gagah, beliau tidak ada. Weh, gitu matoya. Kasihan ini. Tahu-tahu saya pulang ke Mangkoso, saya dapat berita di rumah, ada katanya trek di depan masjid menurunkan jam besar. Menurunkan jam besar. Jam Jerman itu yang kayak di Al-Markas itu, jam Jungen. Siapa? Tidak tahu. Mereka di rumah tidak tahu siapa. Tibalah saya pergi ke masjid, masuk di masjid, melihat jam itu ada namanya. Ada namanya di situ, di bagian depan, di kaca, jam itu tercetak mengatakan wakaf Haji Andi Saad Sudirman Jukdawi SE. Terus maka mak barakai istighfar, mak barakai istighfar. Tidak mungkin jam ini ada kalau tidak berkah itu istighfar. Oh betul. Pamasena puangi. Ya atas rahmat Allah. Ya tidak jadi disita itu, sampai diwariskan kepada putra-putranya, dan sampai ketika meninggal itu putra-putranya datang ke rumah menyampaikan terima kasihnya, dan beliau sendiri pernah datang ke rumah menyampaikan terima kasihnya. Dan ketika itu datang Ramadan, saya diundang ke Masjid Agung Sidrap. Ini baru pembukaan, di mana saya diminta untuk membawakan acara nuzul Quran. Bupati melaksanakan itu, ya apa namanya, buka masal, termasuk tukang becak, termasuk pantusan, ramai sekali. Dan ketika itu
beliau memanggil saya ke tempat pompa bensinnya setelah selesai salat tarawih. Di situ dijamu dengan makan cendolok malamnya itu. Tak tahu mobil dibawa itu diisi dengan telur, diisi dengan beras. Saya tidak tahu, hanya cerita-cerita kita di atas. Nanti pulang di rumah, bagaimana Pak bisa nak OTW rupanya. Itulah beliau tu, tanda terima kasihnya barangkali ipas salamak muanengi daripada bahaya. Akibat ini tadi memperbanyak istighfar. Jadi siapa yang memperbanyak istighfar, ya siapa tahu ada di antara kita mendapat suatu saat mendapatkan kesulitan, coba amalkan ini setiap malam setelah selesai saat tahajud. Perbanyak istighfar, insyaallah Allah akan membukakan jalan kedua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warina ittiba'ah wa arinal batila batilan warina ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian rutin kita ini kembali dibuka lagi, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Alhamdulillah. Bahasan kita pada malam hari ini ialah berkaitan dengan masalah silaturahim. Ternyata dalam agama kita silaturahim ini bukan masalah kecil. Coba saja di dalam surat Ali Imran 112, di mana di situ Allah tegaskan bahwa manusia itu di mana saja tidak mungkin akan mendapatkan kejayaan dalam hidupnya, malah sebaliknya kehinaan dalam hidupnya manakala hubungannya dengan yang di atas itu rusak dan hubungannya dengan sesama juga rusak. Artinya silaturahimnya rusak. Jadi dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah bahwa untuk mencapai kejayaan dalam hidup itu, dua hubungan ini harus dipelihara dengan baik. Hubungan yang bersifat vertikal antara hamba di bawah dengan Tuhan yang di atas, dan hubungan yang bersifat horizontal yaitu antara sesama manusia. Kemudian dalam ayat ini ditegaskan mengenai perlunya diperbaiki hubungan antara sesama manusia. Jadi tidak membatasi, umpamanya
dengan famili kita, dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, atau dengan tetangga kita, atau dengan sekampung kita, atau sedaerah kita, atau senegara kita, sebangsa kita. Tidak. Tapi antar manusia. Sementara manusia itu rasnya tidak sama, bangsanya tidak sama, sukunya tidak sama, budayanya tidak sama, agamanya tidak sama. Tetapi Tuhan menyampaikan kepada kita perlunya dijaga hubungan antar sesama manusia. Jadi walaupun beda agama, walaupun beda negara, beda kebangsaan, harus tetap dijaga. Dalam hal inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyampaikan kita dengan ucapan beliau, man asarrahu ayyumaddalahu fi umri wa yuwassa' lahu fi rizqi wa yub'ada anhu maitatu su' falyattaqillah wal yasil rahimah. Nabi di sini berkata, siapa yang senang jika dipanjangkan usianya, dilonggarkan rezekinya, dijauhkan daripadanya yang namanya kematian buruk, resepnya hanya dua. Siapa yang menginginkan tiga hal ini, ternyata resepnya hanya dua. Kalau penjual parfum beli satu botol, dapat 2 botol. Ini melakukan 2 hal, dapat 3 berkah. Bagaimana itu? Walyattaqillah wal yasil rahimah. Hendaklah betul-betul bertakwa kepada Allah. Buktikan takwamu, perluas silaturahim. Makuniro kafang nayaro tofan ritain mega malampik umurukna. Karena kemungkinan besar beliau-beliau itu membuktikan ini. Buktikan takwamu, perluas silaturahim. Tadi waktu Jumat saya berdampingan dengan ketua pengurus Masjid Raya, ya, sekaligus ketua Majelis Ulama Makassar. Ternyata beliau itu beda 5 tahun dengan saya, lebih muda 5 tahun daripada saya, menurut keterangan beliau itu. Dan ketua Majelis Ulama Provinsi beda 6 tahun dengan saya, karena adiknya beda 1 tahun. Dia sampaikan kepada saya, si salah si taumak tu naseng. Ketua Majelis Ulama Provinsi ini adalah sekretaris saya waktu di Kairo, waktu kita dirikan kerukunan keluarga Sulawesi, di mana saya selaku ketuanya dan beliau itu selaku sekretaris saya. Dan ada satu hal yang lucu, kedua beliau itu pernah menyampaikan kepada saya bahwa orang tuanya itu dulu belajar di Mangkoso.
Padahal keduanya mereka ini belajar di Asadiyah Sengkang. Tapi menurut pengetahuan beliau bahwa orang tuanya itu Haji Safah itu dulu belajar di Mangkoso. Berarti belajar sama Ande Guruta ya Mbok Dale. Dengan mendengarkan hadis ini timbul pertanyaan pada kita. Apa memang umur itu bisa diperpanjang? Apa memang rezeki itu bisa dilonggarkan? Padahal ketika kita usia 4 bulan dalam perut ibu, janin dalam perut ibu, menurut hadis Rasulullah ketika itu kita telah ditiupkan ruh usia 4 bulan. Dan sekaligus Allah menyuruh tulis takdir kita di dalam Lauhin Mahfuz. Berapa banyak, berapa usia kita, berapa rezeki kita, apa pekerjaan kita, dan apakah kita termasuk hamba yang beruntung atau celaka. Itu yang disebutkan. Berarti sudah ada di situ penentuan, kamu punya umur sekian, rezekimu sekian. Kata Ande Guruta Haji Abdul Mu'in Yusuf, tidak mungkin meninggal seseorang itu kalau masih ada rezekinya yang belum dia terima. Tidak akan meninggal. Mesti nak terima mana piaro. Lalu dalam hadis tadi dikatakan diperpanjang usianya. Berarti merubah ini, merubah ketentuan yang sudah ada, takdir yang sudah ditetapkan di dalam Lauhin Mahfuz. Begitu juga ya mengenai usia kita berubah kalau diperpanjang. Rezeki kita dilonggarkan berarti berubah. Apa memang bisa berubah? Saya teringat tulisan Rektor UIN sekarang. Ada tulisannya itu yang terkenal, melawan takdir. Saya sampaikan kepadanya ketika bersendagura dulu di ruangan rektorat. Waktu itu beliau belum jadi rektor, baru pembantu rektor. Saya katakan takdir itu dua macam. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Yang tidak bisa berubah ialah manakala kita lama hidup pasti tua. Kalau lama hidup pasti tua, tidak berubah itu. Tidak bisa lagi dirubah menjadi kembali muda. Dan yang kedua, apabila tua pasti kembali lemah. Itu ketentuan ditetapkan dalam Al-Quran. Kami jadikan kamu lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian kembali lagi menjadi lemah. Malah ada mengatakan lemah dan beruban. Ya toro mau bengya paku tanah tu biasa ya maka dah dek karon lolongan ngero ahli itu para ahli apakah tidak bisa menemukan baik di Amerika, di Jerman, di Jepang atau di mana menemukan sehingga orang tidak beruban ajak nama Betawi. Malah yang kejadian banyak ahli-ahli bukan hanya berubah, bukan hanya beruban tapi juga botak. Aku sana Allah Ta'ala. Tetapi usia ya juga tidak bisa berubah, ialah ujung-ujungnya pasti mati. Pasti mati. Ya. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Kamu itu mati. Mereka juga mati.
kullu nafsin za'iqatul maut. Ini yang tidak bisa berubah. Bisa panjang tapi ujung-ujungnya mati. Yang bisa berubah itu bisa dilonggarkan rezeki, bisa dipanjangkan usia. Dari mana dasarnya sehingga hal ini bisa terjadi? Tuhan menyatakan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 39 dengan pernyataannya mengatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah merubah apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Di sini berarti ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Makanya kita ada menemukan riwayat dari salah seorang mufassir dari tabi'in namanya Dhahak mengatakan pernah bertemu Nabi Daud dengan Malakul Maut. Ini kapang ini pakai kapurasi untuk Malakul Maut. Pernah suatu ketika Nabi Daud bertemu dengan Malakul Maut. Lalu ketika itu tiba-tiba ada seseorang lewat di depannya. Lalu Malakul Maut tuju Nabi Daud, lihat orang itu. Tahu, sisa 6 hari saya cabut nyawanya. Daerah isengi namanya sona namate. Wah, Nabi Daud perhatikan betul. Siapa orang itu? Diperhatikan betul. Sudah itu berpisah. Berselang beberapa tahun, Nabi Daud ketemukan orang itu jalan. Makin ketahui ya. Kenapa orang ini masih ada? Padahal dulu beberapa tahun yang lalu ketemu dengan Malakul Maut, dia bilang 6 hari lagi usianya saya akan cabut nyawanya. Kok kenapa? Sudah berselang beberapa tahun ini masih ada. Sudah itu ketemu kembali dengan Malakul Maut. Kenapa sih lolongan nih? Dulu waktu kita ketemu beberapa tahun yang lalu ada seseorang lewat depan kita, lalu kamu tunjuk bahwa sisa 6 hari lagi saya akan cabut nyawanya. Nabi Daud mengatakan iya. Memangnya kenapa? Kok kenapa saya ketemukan baru-baru ini masih ada hidup? Bagaimana itu? Apa kata Malakul Maut? Waktu kita ketemu dulu itu, lalu lewat di depan kita, kita tidak tahu mau kemana orang itu. Padahal sudah menjadi ketetapan sisa 6 hari dicabut nyawanya. Tapi ketika itu kita tidak tahu kemana. Ternyata orang itu pergi menyambung silaturahim yang pernah terputus bertahun-tahun. Lo kena pasti sumpu memang anu mapetue. Dan karena itu diberikan bonus oleh Tuhan, ditambah lagi usianya 20 tahun. La ilaha illallah. Ini berkah silaturahim. Berkah silaturahim. Berkaitan dengan rezeki. Siapa yang luas silaturahimnya, maka luas pintu rezekinya. Dan siapa yang sempit silaturahimnya, sempit juga. Kenapa? Karena sumber rezeki itu ada 3. Sumber rezeki itu ada 3. Pertama ialah melalui profesi kita, agak jama-jamata. Itu yang pertama. Yang kedua ialah melalui
sesama manusia, melalui tangan-tangan sesama manusia. Kenapa? Karena pada setiap orang ada di situ keran-keran rezeki yang Allah simpan. Terserah kita apakah kita mampu membuka keran itu atau tidak. Dan kapan terbuka? Manakala kita ada silaturahim dengan orang itu, maka di situ keran rezeki kita itu di situ terbuka. Jadi siapa yang luas silaturahimnya, maka banyak keran tersebar, keran-keran rezekinya dia lewat sesama manusia itu. Satu contohnya saya ya, waktu sidang MPR dulu menetapkan Pak Harto sebagai presiden, ini sudah terakhir kali. Waktu itu Pak JK sebagai utusan daerah, ada utusan daerah. Sidang malamnya, ya sidang sebelumnya, kemudian malamnya itu Ramadhan, malam Jumat. Hari Jumat Pak JK kemarin dari Jakarta ke Makassar. Persis hari itu, Jumat itu, punya jadwal khutbah di Al-Markas. Kemudian beliau datang salat Jumat di Al-Markas. Sudah penak tudang. Saya dekat mimbar, Pak JK di sebelah kiri saya, duduk depan mimbar di Al-Markas. Lalu ketika itu saya punya mobil, masih mobil jantan, mobil kijang jantan LGX. Persis waktu itu masuk di bengkel. Kenapa? Karena saya itu orang katakan telaten untuk memasukkan mobil di bengkel. Kapan sudah tiba saatnya servis berkalanya, lari 5.000 kilo masuk, lari 5.000 kilo masuk. Dan waktu itu biayanya saya bayar, dan memang tidak berat. Ya, tidak berat. Seingat saya tidak pernah melewati 150.000 waktu itu. Ya, kalau dibelinya barangkali tahun 2000 barangkali dibeli waktu itu. Dan ketika itu lagi dalam bengkel, dan bengkel mengatakan ini agak berat, harus tinggal beberapa hari karena pekerjaannya banyak dan biayanya gua juga lebih tinggi. Ini saya sampaikan kepada Pak JK dengan mengatakan begini, mobil saya itu mobil tak, saya selalu masukkan di bengkel untuk servis berkalanya. Sekarang lagi ada di bengkel, jadi mobil yang saya pakai ke Makassar ini saya pinjam karena mobil ada di bengkel. Kata bengkel ini agak tinggi biayanya dibanding dengan biasanya. Saya katakan, barangkali saya bisa dibantu sedikit untuk ini biaya servisnya. Lalu beliau pegang saya punya paha, duduk sebelah kiri saya, nak kata ni papaku begini. Apa dia bilang? Ya Ruidi jama-jama tak bengkelei ummah. Kata beliau, ya Ruidi jama-jama tak bengkelei ummah. Tarun ya tosit bengkelei otot-otot. Walhasil setelah selesai, datanglah teleponnya dari bengkel untuk mengambil, sudah selesai. Maka saya pun utus Ustaz Muin, di mana di rumahnya saya selalu bermalam. Waktu itu Ustaz Muin tanyakan berapa biayanya, katanya 2 juta. Weh, tandrina ya. Ya, tapi ya, kita cobalah. Kalau ini doi ke bengkel. Tiba di sana, sudah mau dikasih keluar, pergilah ke kasir.
menanyakan. Setelah tiba di situ, tahu-tahu dibilangnya sama kasir itu, sudah Pak Haji, sudah apa? Sudah selesai. Jadi tidak ada dibayar. Kenapa? Ada telepon dari Bapak. Nah, rupanya gratis 100%. Ada telepon dari Bapak. Lalu sesudah itu beliau lagi sampaikan supaya datang ke rumahnya untuk mengambil catatan. Maka sikap aku burki catatan apa jak sibuk ki Jakarta na tama bengkelina talipoi kan ada udah maliki na sabak sibuk kan jadi narikong ke catatan ya nari pitangin bengkele kapan masuk. Jadi Ustaz Muin datang lagi ke rumahnya. Tiba di sana dihadang sama piket satpam. Tapi karena dia pakai baju koko, topi putih, dilihat sama Pak JK, Pak JK-nya yang panggil. Pak JK-nya yang panggil. Ya, belum mau keluar. Ya, dia sudah tahu ini utusannya dari Mangkoso ini. Langsung dibuatkan catatan untuk bengkel. Kemudian dipesan lagi fotokopi ya, fotokopi supaya kamu ada simpan, jangan sampai matuk tasele petugasna na dek sini sengi dek burusi ke masalah jadi mau petani fotokopi na. Beliau itu Masya Allah. Dan sesudah itu saya ganti mobil dari Kijanjantang ke mobil ke LGS. Ya, dibawa ke bengkel tidak mau terima. Ini katanya sudah lain ini mesinnya, ini lain mesinnya, tidak boleh. Jadi harus ada lagi catatan baru. Maaf ini. Maka tanya masalah sita ya miru susah nak ke Jakarta mundo ini kukimnya. Menunggu lagi kapan beliau itu ke Makassar. Nah, suatu ketika NU melaksanakan Istighasah Kubra. NU melaksanakan Istighasah Kubra di Manunggal. Saya dapat undangan. Kakak. Padahal hari itu saya juga akan menikahkan orang. Sekarang saya sudah kadang-kadang, insya Allah mungkin Pak JK datang. Waktu itu, ya, datang Kiai Hasyim Muzadi datang. Dan Alhamdulillah panitia menempatkan saya di atas panggung sama-sama dengan Pak JK, berdekatan lagi di sana di atas panggung. Bengkel minta lagi catatan baru. Gili-gili nih Wita. Ya, Dr. Farid saya ada di belakang. Gili-gili kakak-kakak. Siapa nih kapak kertas saya? Upasure. Barangkali perlu kertas kahe. Langsung diambil, dicatat lagi. Jadi jam-jamnya Alhamdulillah. Lalu sesudah itu di belakangnya terganti dengan Fortuner. Wah, ini lain lagi. Bengkel lagi harus minta lagi catatan baru. Kebetulan ya ada perkawinannya anaknya Pak Aksa di Jakarta. Saya mendapatkan undangan ke sana, saya berangkat ke sana, siruntu sikakurau. Upudasi. Saya katakan lagi, ini saya ganti mobil saya sekarang ini dengan Fortuner, bengkel ini minta lagi catatan baru. Terus dia mengatakan, Fatma ini misengnya tuh, Ibu Fatma ini misengnya tuh. Jadi sesudah itu saya hanya berhubungan dengan Ibu Fatma, kalau ada masalah masuk lagi. Ya, ini adalah salah satu bukti silaturahim. Hadirin hadirat, jelasnya itu betul. Siapa yang luas silaturahimnya pasti banyak rezekinya. Karena itu tadi saya katakan sumber rezeki itu ada 5. Pertama, profesi kita. Yang kedua ialah tangan-tangan sesama manusia di mana kita melakukan silaturahim. Yang ketiga ialah dalek mak galendrong, dalek mak galete. Nah, itu yang ketiga, dalek mak galete. Yang jadi pertanyaan sekarang, mungkin apakah ada zikir-zikir atau ada kiat-kiat naudingi untuk dalek mak galete? Ternyata ada. Pertama, Tuhan berkata di dalam Al-Quran, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kembali lagi itu tadi, buktikan takwamu.
Wa may yattaqillah, siapa betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan mendapatkan jalan keluar manakala ia mendapatkan kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan suatu saat ia mendapatkan rezeki yang sama sekali ia tidak perhitungkan. Itu kata Tuhan. Kemudian Nabi mengatakan apa? Man aksara minal istighfari, siapa yang memperbanyak istighfarnya, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah membuatkan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia hadapi. Wa min kulli daikin makhraja, dan Allah memberikan kelonggaran setiap yang menghadapi kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan suatu saat ia mendapatkan rezeki yang ia tidak perhitungkan. Jadi kalau di sini perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Ini juga kena kepada pasangan yang sudah lama nikah lalu belum punya keturunan. Pernah ada kepada Nabi melapor, wahai baginda, saya ini sudah lama menikah belum punya keturunan, apa yang saya lakukan? Ketika itu Nabi menyarankan kepadanya dua hal yang disuruhkan Nabi. Yang pertama, memperbanyak istighfar, perbanyak istighfar, dan yang kedua, perbanyak sedekah. Nak barakah lah dia tu pasti sedekah. Ya, juga sedekah itu juga obat. Dawu mardakum bis sedekah, obati orang sakitmu dengan sedekah. Masya Allah. Jadi ini bagaimana lepas dari kesulitan dengan banyak istighfar, banyak kasusnya, tapi berhubung karena waktu juga membatasi kita. Yang diantaranya yang pernah kejadian di Al-Markas, awal-awal pengajian di sana itu pemilik SPBU di Lawawui, namanya Haji Andi Saad Sudirman Jukdawi. Suka mengikuti pengajian saya di Al-Markas, pengajian subuh. Suatu ketika beliau mengikuti saya masuk ke dalam kamar di belakang. Masuk karena di situ kita tanda tangan. Kenapa? Karena bedanya di Al-Markas dengan di sini, di sana itu ada daftar hadir yang kita selalu tanda tangani setiap pengajian. Di situ dicatat hari apa, pengajian apa, siapa memberikan pengajian, apa materinya, di situ tanda tangan. Mas Cuy dia ikut, duduk di sini, di belakang itu duduk di depan saya, mengatakan, "Elo kami lo tuluki guru ta, saya mau minta tolong sama guru ta." Iya, agak ngari kan, Pak doa kan, minta tolong doa. Kenapa? Nggak bicara oke? Maka dah kudek na tulu nggak puangi asi senge capuka. Weh, kaget saya mendengar itu. Jika sekiranya Tuhan tidak menolong saya kali ini, saya habis. Saya tanya, apa masalahnya? Nggak mau nih, itu SPBU di bawah. Rupanya diancam oleh bank, mau disita. Sementara seluruh asetnya itu jadi jaminan untuk kredit di bank sampai membangun SPBU. Ada apa namanya? Petugas yang di situ ada mengkhianat. Nolina korupsi ke afang panglina bensinge. Gangkana tersendat-sendat pembayarannya di bank. Akibatnya diancam. Minta tolong supaya dikasih doa. Saya utang-tangga nih. Saya curiga. Kira-kira bangsa na tomato ya. Nulimu pakai maka pak doa nge aku ringi pak doa nge. Family masih bisa hafal doa kalau dikasih doa ini. Saya masuk ke dalam diri saya.
minta sama Tuhan petunjuk kada aga wiring itu matoya. Lalu teringat tadi hadis Nabi itu, teringat hadis Nabi mengatakan siapa yang memperbanyak istighfarnya, Allah akan memberikan jalan keluar manakala yang menghadapi kesempitan, ia akan berikan kelonggaran manakala yang menghadapi kesempitan, jalan keluar manakala yang mendapatkan kesulitan, dan suatu saat mendapat rezeki yang ia tidak perhitungkan. Yang ada kue agak tapi kai istighfar, coba istighfar.